Selamat pagi, Mbak ya. Selamat malam, Mas. Wah, aku seneng. Makan gorengan. Saya batuk kalau makan gorengan. Tapi kalau nerima duit nggak batuk ya? Wah, gini langsung. Tadi katanya ketemu saya di mana? Saya pertama kali ketemu Mas Sandro itu tahun berapa ya? Mungkin 5 atau 4 tahun yang lalu di toko Indo Wijaya. Oh, Hungham. Ya, Hungham. Siap. Waktu itu masih promosi kartu as itu. Ya, saya tanya-tanya tentang kartu as itulah. Terus tanya-tanya kartu as. Terus ya. kok sampai sekarang di Hongkong? Ya iyalah, memang masih senengnya di Hongkong. Ada apanya sih di Hongkong? Hongkong itu dunianya indah. Gitu ya. Bagi yang sudah di Hongkong. Tapi kalau bagi mbak-mbak yang masih di Indonesia itu keindahan hanya tercipta untuk semu saja. Kalau di Indonesia masih semu. Ya iya. Kalau sudah di Hongkong baru kerasa ya? Iya, baru terasa. Indahnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Minggu toh? Loh, Senin, Selasa sampai Jumat sampai Sabtu itu explore. Katakan kayak explore di dunia uka-uka. Indahnya cuma Minggu saja. Masuk nggak? Keren. Senin sampai Sabtu indahnya di uka-uka. Indahnya hanya penampakan aja ya? Iya. Cuman hari Minggu aja penampakan? Minggu saja. Minggu kita bisa codai-tai. Wah, codai-tai. Begitu Senin sampai Sabtu mumet dah sih. Ya, tapi sampean betah wo. Betah. Kalau ya alhamdulillah untuk job ini sekarang ini saya kan katakan majikan yang ke 1, 2, 3. Majikan ke berapa? Kayak kelima, majikan kelima. Saya Iya. Alhamdulillah. Semuanya finish. Gagal 2 kali. Ngebreak 1, 7 tahun ngebreak. 7 tahun itu ngebreak. 7 tahun ngebreak. 4 bulan di interminate. 4 bulan di interminate. Finish. Sisanya finish kafe. Ya, finish. Terus sekarang masih 3 bulan. Alhamdulillah untuk yang ini sekarang aman-aman. Aman pol. Kakek 1 masih sehat. Bangun jam 8, jam 9, masak sekali malam aja. Pagi harian itu yamcha. Alhamdulillah. Tapi gini. Tadi kan yang pertama tadi kan 7 tahun tuh. Itu aku jaga bayi sampai umur 7 tahun sampai punya adik lagi. Nah, oke. Masuk ke sini itu pasti nggak seperti sekarang kan? Under pay. Saya waktu itu under pay, Mas. Tahun berapa itu? 2009. 2009 under pay gaji 3580 apa 3560 ya zaman itu. Kayak pokoknya 3.000 lebih. Wes. Sudah under pay. Iya. Adaptasi piye? Adaptasi waktu itu ya majikan masih ambil pembantu yang pertama sih. Memang saya nggak bisa ngomong. Saya cuma di rumah sama bayi saja. Oh, pokoknya bayi. Ya, ngurusi bayi ya, tok. Bayi tok. Masalah makan, masak itu yang lain rata-rata beli di luar. Majikan beli di luar. Pokoknya soalnya fokus dua majikan itu semuanya di luar. Oh, kerja di luar. Berarti saya pokoknya ya untuk cuma bayi. Fokus sama bayinya itu wah super, Mas. Kasih minum susu itu mesti muntah. Maunya majikan anaknya minum. Kalau muntah itu nggak dikasih minum lagi. Harus sesuai jam. Misalnya 2 atau 3 jam ya harus jam itu. Sementara bayi habis tidur setelah minum kan intinya nggak wareg. Itu harus nunggu jamnya tetnya minum itu. Majikan sini sangat maafan. Aman bisa jalani kan? 7 tahun. 7 tahun. Terus itu aku ngebreak waktu itu aku notice itu karena apa ya? Ya intinya majikan sini itu kalau kita diundat-undat itu kan juga loro hati. Ya udah itu akhirnya aku notice. Tapi bisa bahasa. Tahun keberapa baru bisa? Bahasa baru
tahun keberapa baru sampean bisa ngomong pinter? Ya mungkin setelah 5 tahun atau 4 tahun dari posisi di sana itu sudah mulai bisa ngomong ya. Tapi selama di sana masih ngomongnya halus-halus, terus tahu bahasa kasar kayak tiulomohai itu dimajikan dimajikan yang enggak yang 5 tahun ini loh. Yang 5 tahun ini. Oh, itu bahasanya sopan-sopan. Soalnya ya? Ada anak kecil ya. Bisa ya. Tapi sebelumnya nggak bisa ya? Nggak bisa sama sekali. Teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang nggak bisa bahasa di awal biasa. Yang penting semangat. Semangat ya. Diceladu, diseneni, dikeplai. Orang ngerti masih dilokne sembarang kalir ning kene ku mau Mas. Gak ngerti apa dia kur meneng ngono tok. Wis pokoke bayaran. Iya. Gek awake dhewe lek diseneni majikan kan ngene. Lah kuwi majikan kan ngene. Cumi ale. Le mongo ale tap ale mongo hekem yo. Sementara orang Indo kalau diseneni kan harus gini. Itu bedanya antara Indo, intinya apa ya? Tapi dia minta sampai nambah terus tuh berarti. Aku waktu itu pernah. Nah, iya kan minta nambah terus sampai 5. Iya. Sampai 5 terus. Ya terus aku ngebreak disangoni apa ora? Ya enggak lah, kan aku mutu. Bek menowo kan aku takon. Sampeyan lah gak njaluk? Enggak lah. Sa berarti loro atine diunda-tunda. Iya. Apa sampeyan ditukokno apa kok diunda-tunda apa piye? Apa diwehi kan sesuatu sing waktu gajiku kan terus 5.000 kayak Mas. Zaman kuwi 5.000? 5.000. Yang berarti kontrak terakhir maksudnya setelah mau ngebreak itu ya. Pas mau ngebreak. Itu yang sampean ditambah. Iya, gaji 5 tahun. Intinya dia mikirnya oke lah kalau kamu mau nambah gaji oke lah. Yang penting anakku terawat. Ya. Aku intinya anak-anak tetap satu orang yang jaga, soalnya kalau beda orang pasti beda lagi cara intinya itu yang anak. Itu yang menyebabkan dia ketergantungan sama sampean toh. Ya. Oke, buat teman-teman semuanya sekali lagi ya, saya ngomong nih ya. Sebenarnya karakter majikan itu kalau sudah tahu kerjaannya teman-teman, yang terjadi seperti sampean kan, kok nambah maneh, ditambahi maneh. Artinya kalau kayak gitu orang Hongkong itu sebenarnya butuh. Bener nggak? Iya. Padahal raiso boso loh. Padahal raiso boso. Iya, nggak bisa. nggak bisa sama sekali. Yang penting tahu pekerjaan ya kan? Ya, intinya kan itu, yang penting tahu pekerjaan, ngerawat bayi, ya, bayi menjaga aja. Bayiku untuk tetap sehat, nggak pokoknya masalah. Bayi melek ikut melek, gitu. Kurang tidur nggak? Enggak, soalnya kalau malam itu sama orang tuanya sendiri, sama ibu sendiri. Berarti begitu majikan berangkat kerja wes sampean handle. Iya, intinya gitu. Sampai berarti dia lahir sampai umur 7 tahun dong, SD ya? SD kelas 1. Ya, SD kelas 1. Masuk itu SD. Pokoknya saya keluar itu yang gede 7 tahun, yang kecil belum ada 1 tahun. Masih kayak berarti kesundulan, berarti sampean ngerawat loro dong. Maksudnya sampai 7 tahun, di 6 tahun setengah itu wis nyundul. Nah, tambah 1 lagi cewek juga. Tambah mui gininya gitu. Tapi sampean enggak, aduh kok koyok ngene, nyambut gawe koyok ngene, kok rasane koyok ngene temen, kok golek itu pertama-tama ya resikonya ya memang gitulah intinya. Ya, tapi terlewati. Ya, terlewati. Terus yang waktu apa ya? Intinya yang ketika kita ada pas nelongsone itu Mas ya. Nah, itu kan lagi penting. Nah, kan kita kan intinya satu saja yang jaga saya. Ada anak 2 kan. Yang satu posisi gendong, yang satu nuntun. Itu rasanya. Iya, rasanya wah, kerja soro ngene iki. Jadi ngomong loro langsung. Iya, posisi itu pas jemput sekolah. Jemput sekolah kan jam 1, jam 2 itu anak sekolahnya pakai bus sekolah, tapi kalau berangkatnya sama mamanya atau sama bapaknya. Tapi kalau pas pulang, ya pas pulang di bawah rumah kan, karena mobilnya kan ada di situ. Aku waktu itu mobilnya nggak jalan, masih 10 menit. Saya kan ini yang sampean gendong nih. Ya, saya kan posisi di Tok Wawan Lokman Sanjun.
Terus saya jemputnya di kosan kayak apa? Iya wis gitu. Ya pokoknya di Sankai lah, ya, jalan di itu. Iya, ya. Makanya kan Jadi masih, warungnya nang Humham ketemune. Iya. jadi nalongsone ku pas sing siji digendong, sing siji tangi. Iya. Wis, itu aja. Kalau di Iya, rumah sudah nuntun. terhandle semuanya. Aman. Kalau di rumah satu bisa ditaruh, satu di sana. Terus itu sambil bersih-bersih sambil masak nggak? Kalau udah sebesar baru masak atau pas waktu bayi? Kalau bayi nggak masak, intinya masak kalaupun masak majikan makan di rumah itu nunggu mereka pulang. Pulang baru ya, bayi ya, dipegang samain masak. Ya gitu. Masaknya itu Bersih-bersih? Ya. Otomatis ya. Kalau bersih-bersih siang Otomatis. Ya. Itu jalan anak-anak tidur itu baru. Hal sing paling abot cuman itu tadi ya, mau gendong loro iku tok ya. Sing sampean pikir sing liyane apa? Bojo ngroweng njaluk duwe apa nang omah ruwet-ruwet apa enggak ada. Kalau masalah dunia rumah nggak perlu Bahas ya. Nggak perlu dibahas. Tapi ruwet nggak? Rata-rata ya kayak gitu. Ruwet ya? Ruwet pol. Ya wes ya. Tapi bisa dihadapi ya. Soalnya kan gini, kadang di Hong Kong dia bisa menghadapi, nang Indonesia ruwet. Jadi anak-anak ini goyah. Atau sebaliknya di Indonesia aman-aman saja, sama majikan Hongkongnya ruwet. Nah nek sampean apa dua-duanya ruwet apa piye? Maksudnya masalah keluarga Kan ini ruwet. pekerjaan sampean terhandle dengan baik dan benar kan? Iya. Ya kan? Pekerjaan terhandle dengan baik dan benar toh? Iya. Lah yang di Indonesia terhandle dengan baik dan benar apa piye apa ya apa bagaimana? Kalau yang di Indonesia semuanya yang handle saja. Aman jadi. Aman, makanya yang tadi tak bilang ruwet itu karena di Indonesia semuanya saya yang handle. Oh aman berarti. Ya istrinya kayak gitu. Intinya jalan ada berdampingan, tapi yang satunya nggak tahu ini kerja buat apa kan nggak tahu, ya udah jalannya sendiri-sendiri. Ya wes selesaikan ya, aman. Ya aman. Aman sentosa. jadi pada prinsipnya di Hong Kong itu tidak sesulit yang dibayangkan selama dia siap. Piye nek aku ngomong kayak gitu menurut sampean piye? Sampean sing lakoni. Ulangi. Berarti di Hong Kong itu tidak sesulit yang dibayangkan ketika mereka siap. Iya. Kalau memang kita siap segalanya ya, siap mental. Intinya kita datang ke Hong Kong jebret. Yang dibayangkan itu jangan majikan yang baik, jangan majikan yang dibayangkan itu yang soro. Yang ruwet ya? Iya, anggap aja kayak kita nonton sinetron itu, pembantu pasti makannya disisihkan lah. Ya, Bo. Ya maksudnya beda. Katakan siap di dalam kondisi intinya, yang tersisih atau tidak dianggap intinya siap dengan keadaan kalau kita mendapat majikan yang jahat. Intinya gitu. Misalnya dari segi makan, sarapan 1 lembar roti tawar. Kalau bagi saya 1 lembar roti tawar itu nggak cukup buat saya sendiri. Itu saya. Loh, kadang-kadang saya juga. Itu nggak cukup. aja 2. Ya, katakan 2. Terus? Itu aja masih kadang kita pingin kopi atau susu, intinya kayak gitulah. Terus dari segi makan. Segi makan itu kadang kalau majikan yang pelit, mereka makan, katakan kita cuma dikasih 1 kayek ataupun 2 ler sayur. Itu kalau saya yang dikasih itu aku juga nggak kurang makan. Intinya kurang makan. Kita siap dengan mental kayak gitu. Selama apa carane ya? Nek kayak gitu kita harus menyiasati toh. Ya. Selama intinya kita akan kurang makan. Selama kita masih bisa beli makan, katakan kita aku bisa keluar, aku pengen beli ini. Kita beli. Kita makan, kita beli. Yang penting kita majikan nyiapnya segitu, kita lihat dulu majikan itu gimana responnya. Kita beli makanan di luar, yang penting kita kenyang lah, intinya kayak gitu. Nggak usah nuntut yang aneh-aneh dulu, soalnya. Berarti pinter-pinteron atau awakmu dewe. Ya itu dulu. Di sisi lain ada kita beli makanan di luar, majikan nggak mengizinkan. Itu banyak.
Jadi pembantunya, cece-nya pulang bawa majikan itu, majikan ngeroeng. Yim-cim. Iya, ngincing kamu nggak boleh ini. Katanya makanan di luar nggak sehat lah, itu banyak sekali yang gitu mas. Tapi selama majikan kita beli, terus majikan siap, majikan nggak banyak ngomong itu oke lah. Yang penting kita makan kenyang itu aja. Selama kita kenyang, otomatis kan kita bisa hidup, jalan kerja bisa aman. Iya, itu. Jadi pada intinya adalah bagaimana cara menyiasati di dalam kondisi yang tidak kita bayangkan. Kalau Indonesia kan nggak bayang nonton, bakal cuman sak lembar gitu. Bahkan roti sak lembar, manganan nggak oleh, padahal dia pingin mangan. Kalau dari situ biasanya kan kita libur mas ya. Kita libur, pulang libur itu pasti bawa makanan. Jadi beli camilan untuk nyetok. Iya, beli camilan itu mungkin pulang katakan bawa 1 kresek makanan semua kayak gitu. Buat nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya katakan kayak gitulah. Yang penting kita bisa nyambung makan, nyambung kenyang di rumah majikan. Ben gak kelaparan, ben gak jadi gak dikek mangan. Ya. Terus nelongsong. Oke. Itu yang sampean alami, tapi sampean tetap di Hong Kong. Nah, pertanyaanku satu. Sampai kapan? Sik tak ngombe kopi sik. Karo mikir sampai kapan. Bu Eva. Yes. Kira-kira aku lagi di Hong Kong sampai kapan? Lah kok takut aku? Katanya 10 tahun dia masih di sini. Seperti yang dikatakan Bu Eva, kayaknya 10 tahun masih di sini. Oke, luar biasa. Buat teman-teman semuanya. Jadi ada yang dijawab, oke, 1 kontak selesai doang. Nah, kali ini masih 10 tahun tetap di sini. Terima kasih. Terus terakhir, ada pesan nggak buat teman-teman yang ada? Pesennya sangat-sangat harus dipesenkan, terutama buat mbak-mbak yang baru dari Indonesia ke sini. 1, jangan mudah percaya teman. Itu jangan mudah percaya teman. Oke, kita berteman, tapi kalau ujung-ujungnya duit ataupun data, wis langsung aja ditolak. Sepurane mbak, aku nggak usah koncoan. Lek masalahmu duit. Aja tukaran ae ngene. Aja tukaran ae. Ya, wis lek sampean ujung-ujunge nembung aku duit, ujung-ujunge nembung aku data, sepurane kita nggak usah koncoan ae, wis halus-halus ae mundur. Satu itu ya wis ya. Pesennya itu. Oke, wis gak ada pesan lagi cukup? Itu aja sih yang sangat penting itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Total perang tahun sampean? 13. Oke, ini cerita dari yang 13 tahun. Jadi bukan cerita saya, tapi cerita yang 13 tahun. Mudah-mudahan menjadikan bahan pembelajaran buat kalian semuanya. Ini pertemuan Mas Sandro yang kedua. Yang kedua, yang pertama? Yang pertama tadi di toko ngapain Wijaya kita? Itu. Ngobrol. Nggak ngapa-ngapain sih. Waktu itu aku cerita yang masalah tax government itu loh. Ingat nggak? Tax government. Tas government, terus aku ndudone fotone taksi temanku waktu itu habis 88.000. Nah, waktu itu aku cerita itu. Ya kata aku lali mbak. Jadi luar Udah, biasa. Baca, makasih. Terima kasih. Sehat selalu buat teman-teman semuanya dan mbaknya. Keep stay tune di YouTube channel. See you next video. Bye bye. Subscribe terus buat channelnya komunitas YouTuber Hongkong. Bang Sandro, wong ganteng sandonya. Iya. Dan juga jangan lupa subscribe juga Mbak Yuni, Mbak Yulini.